Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarto, asal saya dari Dusun Punduan, Desa Kandangan, Kabupaten Temanggung. Singkat cerita, saya punya dua fase, Pak Ustadz. Yang pertama, saya hidup di dunia kelam, dalam arti mabuk, zina, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, fase kedua, saya hidup di dunia hitam. Dalam arti saya orang Jawa, saya ingin mencari jati diri saya. Saya mempelajari kitab primbon, dalam hal itu ajian-ajian segala macam, tetek bengek, pelet, dan lain-lain. Yang terakhir, satu suro kemarin itu saya di Parangkusumo, istilahnya melakukan ritual segala macam. Kemudian saya setelah itu pulang sakit muntaber. Saya tidak tahu itu ujian atau bagaimana, saya tidak tahu. Namun sebelumnya saya tidak tahu hal-hal yang macam itu karena saya tidak ada yang mengajari tentang masalah-masalah itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya itu diampuni atau tidak? Waktu itu belum sholat. Belum, saya tidak pernah sholat, saya tidak tahu, karena saya dari golongan nasional. Jadi saya tidak tahu agama, Pak Ustadz. Ya. Kemudian setelah saya pulang itu sakit, saya muntaber, saya dibawa oleh istri ke dokter. Dokter tidak mau menyuntik, tidak mau memberikan obat. Katanya kalau disuntik kamu mati. Kemudian saya pulang. Setelah 2 hari saya tidak ingat apa-apa. Ini yang menjadi keajaiban. Makanya saya datang kemari. Itu saya atau mimpi atau apakah benar atau saya tidak tahu. Yang jelas saya dalam keadaan mungkin orang mengatakan sakaratul maut atau apa. Saya dituntun 2 orang besar. Yang kanan pakai jubah putih, yang kiri pakai jubah hitam. Ada 2 jalan. Yang satu jalan hitam, yang satu jalan putih benderang, yang ke kiri itu gelap gulita. Di saat itu saya dilepas. Nah, di saat saya lepas itu saya ingat kalau di Islam itu pertama kali adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat itu mata saya mulai berkedip, Pak Ustadz. Nah, dalam artian saya masuk MTA baru sebulan, Pak Ustadz. Belum lama. Makanya saya mau ngaji, itu yang benar di mana, kemana. Kalau saya salah lagi, nanti saya geblusuk lagi. Ibaratnya saya geblinger lagi, Pak Ustadz. Mohon petunjuknya dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sholat belum juga? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya. Tapi pelan-pelan, Pak Ustadz. Tapi saya belajar sholat yang benar bagaimana, kemudian perilaku saya yang baik bagaimana. Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba dibaca surat Al-Anfal ayat 38. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38. Ini perhatikan betul Bapak, ini ayat ini jawabannya. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya, coba diulang lagi itu. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Dulu kafir kan? Bapak ini tadi dulu kafir toh? Belum salah toh? Ya kafir kamu. Terus? Maka perhatikan ayat ini, perhatikan. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya, sekali lagi. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya kan? Kalau kamu kafir, berhenti dari kekafirannya,
dosamu yang telah lalu, zina, mabuk, maling, mendem dan sebagainya tadi, ya. Terus jadi orang hitam, golek guru apa primbon apa terserah, itu kelakuan orang kafir saat itu. Berhenti dari kekafirannya berarti menjadi orang apa? Islam. Kalau dunia hanya dua, ada orang kafir ya Islam. Bedanya kafir dengan Islam adalah sholat. Kalau sholat Islam, tidak sholat kafir. Maka tadi saya tanya, belum sholat, orang kafir kok sholat. Nah, maka setelah kafirnya berhenti menjadi orang Islam, semua dosa yang lalu, apapun yang kamu kerjakan diampuni oleh Allah. Ya, jadi alhamdulillah udah gede, udah menjelang tua, dosanya diampuni kabeh oleh Allah. Bersih, tidak punya dosa. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika kafir dicatat suatu pahala. Tapi ingat kelanjutan ayat itu, ya terus. Jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, kalau kembali kafir lagi setelah Islam, dosanya diampuni, jadi kafir lagi, rusak semua amalnya. Pahala-pahala ketika Islam hapus semuanya. Karena orang murtad tadi Islam jadi kafir berarti murtad, semua amal kebaikannya rusak semua. Nah kalau dalam keadaan rusak itu mati masuk neraka, tidak punya kebaikan. Maka alhamdulillah sekarang jadi orang Islam, berhenti dari kekafirannya, perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan ketika kafir jangan diulang lagi. Setelah jadi orang Islam, tingkatkan pengertiannya tentang Islam itu apa? Ya, dari sedikit demi sedikit, maka ngaji tak tepat. Kalau jadi orang Islam tidak mau ngaji ya tidak akan ngerti Islam. Dan ngaji yang dikaji apa? Sumbernya Islam itu Quran dan Sunnah. Ya, kalau sudah jadi Islam, supaya saya jadi orang Islam yang ngerti tentang Islam, ngaji Quran dan Sunnah. Insyaallah dijamin lan tadilu ma masaktum bihima. Kalau kamu pegang teguh Quran dan Sunnah, jamin tidak akan sesat. Jadi kalau kita sudah jadi orang Islam, pegangi Quran Sunnah, kita kaji dengan betul, dosanya yang lalu diampuni semua, jalan yang akan ditempuh jalan yang lurus. Berbahagia, betul, berbahagia. Tapi kalau kembali kafir lagi, rusak semua amalnya, dosa-dosanya yang dulu dihapus kembali lagi, ya, pahala-pahala yang didapat setelah jadi orang Islam murtad rusak lagi. Nah maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah jadi orang Islam, jangan kamu sampai mati kecuali mati dalam Islam, maka jangan murtad. Nah jadi Bapak ini termasuk yang berbahagia, ya, tidak punya dosa, diampuni semua dosanya. Tapi itu kalau sampai murtad, murka Allah lebih keras. Nah, maka itu nasihat saya, syukuri Islamnya ditingkatkan supaya makin cinta kepada Islam, pahami Islam dengan betul, ngaji dengan tekun. Nah sudah, insya Allah nanti akan mendapatkan yang lebih baik tentang kehidupan daripada ketika kafir.